Sadis suami bacok istri hingga kritis. Poldasu bongkar sindikat perdagangan bayi. Mengaku anggota pengendara motor aniaya karyawan artis Zaskia Adiameka. Lagi dua pelaku curanmor gasak motor terekam CCTV. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali kami hadir menemani Anda, program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Arif Rifai selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, seorang suami di desa Caringin, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, tega membacok istrinya dengan menggunakan senjata tajam hingga kritis pada Senin 23 September 2025 petang. Pelaku yang sempat melawan saat akan diamankan warga, diamankan polisi ke Polsek Legok. Dalam video terlihat korban berinisial E terkapar bersimbah darah di depan rumah warga di desa Caringin, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin petang. Sementara pelaku yang diketahui berinisial EF, 37 tahun ini tampak berdiri tenang, di samping korban melakukan penganiayaan terhadap istrinya tersebut. Sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian berusaha menangkap pelaku. Namun karena pelaku membawa senjata tajam, warga akhirnya memilih mundur. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap setelah seorang anggota kepolisian tiba di lokasi kejadian. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Legok untuk menjalani pemeriksaan. Kanit Reskrim Polsek Legok Ibtu Galih Dwianto membenarkan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Dan saat ini pelaku masih diperiksa untuk mengetahui motif dari pembacokan tersebut. Telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat. Untuk kejadian tadi sore hari di Kampung Bongok ya. Untuk pelaku sudah kita amankan. Untuk korban saat ini sudah kita bawa ke rumah sakit RSUD Kabupaten Tangerang untuk dilakukan perawatan dan juga visum. Untuk saat ini kita masih fokus proses pemeriksaan saksi untuk pembuktian perkara tersebut. Untuk motif kita dalamin. Untuk luka ada di bagian kepala ya, nanti juga pasti kita nunggu hasil keterangan dokter juga dari visumnya untuk lebih jelasnya nanti ya. Mungkin itu kita masih pemeriksaan saksi dan kita masih mengecek ya. Cukup kali ya. Ya. Kronologisnya nanti lebih jelasnya, biarkan kami bekerja dulu. Proses penyelidikan dan penyidikan terkait nanti kronologisnya nanti akan kita sampaikan setelah proses ini tuntas dulu ya. Sementara itu korban yang kondisinya kritis akibat mengalami luka berat di bagian kepala masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Dari Tangerang, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Subdit 4 Reknata Poldasu berhasil mengungkap sindikat perdagangan bayi yang diduga akan dijual ke luar negeri pada Rabu 17 September 2025 sore. Dari pengungkapan ini, aparat mengamankan 8 orang yang diduga sindikat perdagangan bayi. Petugas Subsit 4 Reknata Poldasu berhasil mengamankan 8 orang yang diduga merupakan anggota sindikat perdagangan bayi. Para pelaku yang salah satu diantaranya adalah si ibu kandung bayi, diamankan di sejumlah lokasi berbeda di kota Medan, yaitu di Jalan Jamin Ginting dan Jalan Bromo Medan, Sumatera Utara. Dari penggerebekan di Jalan Jamin Ginting Medan, petugas berhasil mengamankan 1 bayi yang berusia 3 hari. Direktur Kriminal Umum Poldasu, Kombes Riko Taruna, dalam keterangannya pada Senin 22 September 2025 sore, mengatakan 8 orang pelaku memiliki peran masing-masing. Hasil pengungkapan sindikat ini sudah menjual bayi sejak 2023 lalu hingga saat ini. Untuk seorang bayi yang dijual kepada pemesannya, dipatok dengan harga antara 10 juta rupiah hingga 15 juta rupiah. Dapat dari 8 orang tersangka ini, yaitu seorang bayi, Mr. X, laki-laki usia 3 hari saat diamankan. Kemudian dari penyelidikan
yang kami telah lakukan bahwa rangkaian peristiwa tersebut ataupun orang-orang yang ada di dalamnya sesuai dengan perannya masing-masing melaksanakan kegiatannya itu dari tahun 2023. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman penjara selama 15 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Karyawan artis Zaskia Adiameka dianiaya seorang yang mengaku anggota di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penganiayaan ini viral di media sosial. Ini adalah video CCTV yang memperlihatkan karyawan artis Zaskia Adiameka dianiaya seorang yang mengaku anggota di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Video ini viral di media sosial setelah diunggah Zaskia melalui akun Instagramnya di story-nya. Dalam video yang diunggah itu terlihat pelaku yang mengendarai sepeda motor matic dan helm berwarna pink memukuli korban di depan anak artis Zaskia Adiameka yang hendak diantarkan korban ke sekolah. Pelaku yang belum diketahui identitasnya itu memukuli korban berkali-kali. Akibatnya korban langsung jatuh dari motor dan tersungkur ke aspal. Sementara itu anak Zaskia terlihat turun dari motor dan mencoba menjauh. Seorang warga membenarkan ada peristiwa penganiayaan tersebut. Bawa anak-anak sekolah itu, kira-kira sekolah MTS lah, MTS-an. Itu yang bawa anak itu arahnya dari mana, Bang? Bang tahu jelas ya, arahnya bisa dari sana. Kalau salah ya. Akhiran ke sana. Ya, mau kan sekolah di sini nih, kenangan kayaknya. Katanya ada yang lawan arah juga, Bang. Penyebabnya gara-gara Penyebabnya itu betul ada yang melawan arah. Yang lawan arah. Sementara Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Anggiat Sinambela membenarkan kejadian tersebut dan korban pun sudah membuat laporan polisi. Dan polisi telah mengecek ke tempat kejadian perkara. Cek and recheck di mana itu kejadiannya. Terus dilihat ada nggak CCTV-nya. Siapa itu lawannya yang ribut di lokasi itu ya, kira-kira itu. Kita berangkat nanti dari CCTV, bisa ngecek siapa yang ada keributan di lokasi, kurang lebihnya itu ya. Sudah buat laporan? Iya, baru berlaporan. Atas peristiwa tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala dan lengan dan juga kaki. Sementara anak Zaskia mengalami trauma dikarenakan penganiayaan di depan mata sang anak. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di wilayah Karangtengah, Kota Tangerang, Banten. Satu unit motor milik pengunjung kos Raib digasak dua orang pelaku curanmor pada Minggu 21 September 2025 malam. Aksi ini terekam kamera CCTV. Inilah rekaman detik-detik dua pelaku pencurian sepeda motor yang beraksi di salah satu kos di Jalan Raden Saleh, Karangtengah, Kota Tangerang, Banten pada Minggu 21 September 2025 malam. Satu dari dua pelaku tersebut terlihat mengincar satu unit sepeda motor matic bernomor polisi B6843 VZK milik korban bernama Afrida yang terparkir di halaman kos. Meski kondisi pintu tertutup rapat, tidak butuh waktu lama pelaku berhasil memetik sepeda motor dan kabur meninggalkan lokasi. Ketua RT setempat Anggi mengatakan peristiwa tersebut terjadi saat kondisi memang sedang sepi, namun pintu pagar kos dalam keadaan tertutup rapat. Anggi mengungkapkan saat kejadian pemilik motor yang dibawa lari pencuri sedang berkunjung di salah satu kamar kos di lokasi. CCTV, ini kan terus informasi dari anak saya, ya seperti itu, ada tempat pinggir, merek Inio, ya nanti itu di video CCTV nggak ada tuh, jadi ya kejadiannya seperti itu, memang ada sepi di sini, dan tanpa ada orang. Nah, saya juga kaget, lihat juga dari kamera yang saya, ya sempat saya cari informasi kayak punya CCTV, ya dikasih kirim gambar CCTV juga ada di HP saya, pelaku dua orang. Nunggu di depan satu, masuk satu. Pintu cuma digrendel aja, nggak ditutup. Karena masih sore, jadi kan jam 10-an nih. Kita di berapa? Jam 10-an. 22 kan jam 10. Jadi memang kondisi lagi sepi. Ya, ini kayaknya kejadian yang ketiga kali kok. Emang udah jarak jauh, udah lama yang pertama punya sebelah, sekarang udah ini. Terus lagi ke depan.
yang ketiga kalinya di sini. Ya, kalau bicara strategis memang strategis, tapi kalau bicara kita kan nggak paham nih ya. Kan memang pintu rumah ini jalan punya kontrak, yang kita ada kontrak kami. Jadi kalau saya di Gembok sore itu agak ribet, itu pakai motor dan apa, ini bisa dapat orang buntu, bisa jalan kaki aja, jalan bisa. Tapi kalau tengah malam memang itu dia kalau jam 11-12 udah tutup ya, jam 11 lewat dikit tutup. Sepertinya dia pengunjung ya, dia lagi bermain sama temannya yang kerja di Gacuan gitu. Dia nggak tinggal di sini, dia tinggal di Cibondo sesuai alamat itu STNK. Untuk kasusnya sendiri gimana Pak, sudah dilaporkan ke pihak berwajib? Ya saya dengar sih dia sudah lapor. Karena secara kronologisnya yang aslinya ya saya memang seperti itu adanya. Kita dapat berita dari anak, terus ya konfirmasi ke yang punya CCTV, ya dia berkirim gitu. Atas peristiwa ini, korban telah melaporkan kejadian pencurian ke Polsek Ciledug. Dari Tangerang, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang kepala toko swalayan dibekuk aparat kepolisian setelah mencuri uang puluhan juta dan barang di tempat dia bekerja di Keragilan, Kabupaten Serang, Banten. Modus pelaku dengan cara menggandakan kunci dan membuat laporan perampokan palsu kepada petugas kepolisian. Polisi meringkus seorang kepala toko swalayan di Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Banten. Pelaku ketahuan menggasak uang puluhan juta rupiah dan sejumlah barang milik toko. Untuk melancarkan aksinya, pelaku menggandakan kunci toko tempatnya bekerja, sehingga mudah masuk dan mengambil uang serta barang-barang. Dalam aksinya, pelaku tidak sendirian, melainkan dibantu temannya. Usai pelaku mengelabui petugas dengan melaporkan peristiwa seolah-olah perampokan, berhasil terbongkar saat polisi melakukan pengembangan. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa kepala toko itulah yang menjadi dalangnya. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti berupa uang sebesar 57 juta rupiah, 2 unit motor, 1 televisi LED, serta sejumlah barang milik toko yang dicuri. Modusnya pelaku pertama yaitu sebagai kepala toko menggandakan kunci toko, dibantu oleh temannya yang melakukan eksekusi. Jadi setelah diduplikat, seolah-olah toko tersebut dirampok. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Simpo TV melaporkan. Seorang penjual kerupuk terluka usai ditusuk orang tak dikenal di Jalan Raya Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan pada Minggu 21 September 2025 petang. Aksi penusukan oleh orang tidak dikenal terjadi di Jalan Raya Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, Minggu 21 September 2025 petang. Seorang penjual kerupuk bernama Rian Jaya, 18 tahun, ditusuk orang tidak dikenal di bagian punggungnya dengan sebilah pisau. Aksi penusukan itu terjadi saat korban bersama salah seorang temannya tengah beristirahat di sela-sela berjualan. Namun seorang pria tidak dikenal datang dan tiba-tiba mengeluarkan pisau dan langsung menusuk korban. Setelah melihat korban terkapar berlumuran darah, pelaku langsung melarikan diri dari lokasi kejadian. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut kemudian membawa korban ke puskesmas guna mendapatkan pertolongan. Beruntung nyawa korban masih bisa diselamatkan. Polisi membenarkan peristiwa penganiayaan tersebut. Kanit Reskrim Polsek Serpong, AKP Joko Aprianto, mengatakan atas kejadian itu korban menderita luka sobek akibat tusukan dan mendapatkan 22 jahitan. Ya betul, jadi telah terjadi peristiwa penganiayaan. Korban terdapat luka sobek di punggung belakang. Jadi korban sekarang telah dirawat di rumah sakit Puskesmas Rawabuntu. Sekarang korban di rumah, betul terdapat luka sobek di bagian punggung belakang. Sementara itu, tim Opsnal Polsek Serpong hingga kini masih mengejar pelaku yang sudah dikantongi identitasnya. Dari Tangerang, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan.
Pemirsa, seorang pemuda ditangkap aparat kepolisian Polda Bali setelah terciduk memiliki narkoba berupa sabu dan pil ekstasi di kawasan desa Nyedah, Kediri, Tabanan, Bali. Dari penangkapan ini, polisi menyita barang bukti narkoba jenis sabu, ribuan gram dan pil ekstasi 390 butir dengan nilai 2,5 miliar rupiah. Pengawalan ketat dilakukan jajaran Ditres Narkoba Polda Bali terhadap pemuda berinisial SIKK yang menjadi tersangka kepemilikan narkotika jenis sabu seberat 1.454,0,2 gram neto dan ekstasi sebanyak 390 butir dengan berat 155,57 gram neto. Selain mengenakan baju tahanan dan tangan terborgol, muka tersangka juga ditutupi sebo. Kurir narkoba jaringan lintas provinsi ini diamankan di kawasan desa Nyedah, Kediri, Tabanan, Bali. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan narkotika senilai 2,5 miliar rupiah. Hasil pemeriksaan juga menguak fakta mengejutkan bahwa tersangka mengakui seluruh barang bukti yang diamankan diperoleh dari seorang berinisial S yang kini masuk daftar pencarian orang alias DPO. Tersangka yang baru berusia 25 tahun mengakui sudah 2 kali mengambil paket narkotika dari S, yaitu pertama di bulan April 2025, diberikan sabu 1 kg yang diambil di daerah Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali. Selanjutnya narkotika tersebut dipecah dan diedarkan sesuai perintah S dengan imbalan 15 juta rupiah. Di bulan Agustus, tersangka disuruh mengambil narkotika sebanyak 2 kg sabu dan 1.000 butir ekstasi di daerah Jimbaran. Barang haram tersebut kemudian dipecah dan diedarkan dengan menyasar daerah wisata Kuta, Kedonganan, Jimbaran, Unggasan, dan Pecatu dengan imbalan 20 juta rupiah. Awal dari adanya informasi masyarakat bahwa di seputaran daerah Nyedah, Kabupaten Tabanan, terdapat seorang laki-laki yang diduga sering melakukan transaksi peredaran narkoba. Kemudian selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Senin tanggal 15 September 2025, tim Opsnal melakukan penyelidikan di seputaran wilayah tersebut sehingga diketahui ciri-ciri dan keberadaan orang yang dimaksud. Selanjutnya pada tanggal 16 September 2025 pukul 01 waktu Indonesia bagian tengah, tim mengamankan seseorang sesuai dengan ciri-ciri yang bernama SJ dan dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, serta tempat tertutup lainnya. Tim menemukan di dalam kamar, di dalam lemari, pakaian tersangka sebanyak 10 paket narkotika jenis sabu dengan berat total 1.494 gram dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 390 butir dengan berat 195,65 gram. Dari hasil pemeriksaan bahwa yang bersangkutan mengakui barang tersebut yang didapatkan dari seorang yang bernama S. Tersangka sudah 2 kali melakukan mengambil paket. Yang pertama pada bulan April 2025 sejumlah 1 kilo, kemudian pada bulan Agustus 2 kilo, dan sudah habis diedarkan. Tersangka mendapatkan imbalan yang pertama itu sejumlah 15 juta, kemudian yang kedua yang 2 kilo itu sejumlah 20 juta. Tersangka atas nama SJ perannya adalah memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan narkotika jenis sabu dan ekstasi. Barang bukti narkotika jenis sabu 1.479 gram dan ekstasi 390 butir. Rencana tindak lanjut, kami masih melakukan pendalaman terhadap CS, keberadaan yang bersangkutan yang memerintahkan kepada saudara SJ untuk mengedarkan barang tersebut. Dari keseluruhan barang bukti narkoba yang diamankan, diperkirakan berhasil menyelamatkan 533 jiwa generasi bangsa. Tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1, dengan ancaman hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun penjara, dan pidana denda minimal 1 miliar rupiah dan maksimal 10 miliar rupiah ditambah sepertiga. Sementara pengembangan kasus terus dilakukan untuk mengejar S sebagai DPO yang diperkirakan sudah berada di luar Bali. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemilik sekaligus developer tanah kafling di Cinangka, Kabupaten Serang, Banten dibekuk kepolisian usai menipu lebih dari 500 orang dan menggelapkan dana hingga miliaran rupiah. Pelaku dilaporkan karena kafling yang dijanjikan tak kunjung terwujud. Pelaku penggelapan tanah kafling berinisial AM sempat mangkir dari panggilan sebagai saksi. Ia diduga kabur ke Timur Tengah untuk mengamankan diri. Namun saat kembali ke Indonesia, pihak kepolisian berhasil membekuknya. AM selaku pemilik tanah dan developer kafling Istana Mulia di Kabupaten Serang mempromosikan master plan sejak 2017. Namun tanah seluas lebih dari 3 hektar yang sudah diangsur oleh ratusan pembeli tidak kunjung direalisasikan. Para korban melaporkan AM karena tanah yang dijanjikan masih berbentuk hutan dan kebun. Polda Banten menaksir kerugian mencapai miliaran rupiah. Dengan harga jual tanah kafling yang ditawarkan sekitar Rp150.000 per meter persegi. Kepolisian menghimbau kepada masyarakat yang merasa juga menjadi korban untuk segera melapor ke Polda Banten dan memberikan keterangan. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara. Masyarakat merasa tertipu setelah ada warga atau masyarakat yang sudah melakukan pembayaran dan melakukan pelunasan, ternyata kaflingnya tidak ada. Ya, kaflingnya tidak ada, bentuk kaflingnya pun tidak ada, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Demikian. Lalu ini letaknya di mana? Untuk lokasi kafling ini ada di Kecamatan Cinangka. Tepatnya ada di antara desa Cinangka dan Bulakan. Ya. Untuk sementara, berdasarkan hasil pemeriksaan, kita sudah amankan 1 tersangka. Ini yang menjadi OP-nya, nota pelaku. Demikian. Ini tersangka ini posisi sebagai yang punya lahan. Untuk tersangka, dia sebagai pemilik yayasan sekaligus pemilik lahan. Ya. Untuk tanah ini dijual harga berapa, Pak? Dan korban rata-rata mengalami Untuk total korban yang mengalami kerugian ini masih kita inventarisir, ya. Kerugian ini pun variatif karena ada korban yang sudah melakukan pelunasan, ada juga yang masih dalam proses dan ada yang baru mencicil. Demikian. Tapi diperkirakan sampai miliaran. Ya, dimungkinkan sampai miliaran. Betul. Pasal yang dipersangkakan. Untuk pasal yang dipersangkakan terhadap pelaku ini pasal 372 378. Ya. Kaitannya karena penipuan penggelapan, ya, penipuan penggelapan terkait masalah jual beli kafling tersebut. Untuk ancaman 4 tahun. Atas perbuatannya, AM diwajibkan mengembalikan seluruh kerugian para pembeli. Dan yang bersangkutan dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV melaporkan. Seorang remaja menjadi korban aksi kekerasan yang diduga melibatkan geng motor. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Simpang Kawat, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi pada Minggu 21 September 2025. Korban terpaksa meninggalkan kendaraannya dan melarikan diri sebelum sepeda motor miliknya dibawa kabur oleh para pelaku. Seorang remaja menjadi korban tindak kekerasan yang diduga melibatkan geng motor di kawasan Simpang Kawat, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi pada Minggu 21 September 2025 dini hari. Dalam kondisi panik, korban meninggalkan kendaraannya dan berlari menuju sebuah warung untuk mencari perlindungan. Sempat terjadi perkelahian singkat antara korban dan para pelaku, namun akhirnya para pelaku berhasil membawa kabur motor korban. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi di lokasi kejadian. Masyarakat mengharapkan agar pihak berwajib segera bertindak tegas untuk menanggulangi aksi geng motor yang semakin meresahkan. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, insiden tragis terjadi di Pacitan, Jawa Timur. Seorang pria berinisial AS diduga nekat membacok 5 orang sekaligus di Dusun Drono, Desa Temon, Kecamatan Arjosari pada Sabtu 20 September 2025 malam. Akibatnya 1 orang tewas dan 4 lainnya menderita luka-luka. Petugas kepolisian dibantu TNI dan warga setempat terus melakukan pencarian terhadap pelaku pembacokan yang kabur ke dalam hutan bersama anak kandungnya. Pelaku melarikan diri ke dalam hutan usai membacok 5 orang warga di Desa Dusun Drono, Desa Temon, Kecamatan Arjosari pada Sabtu 20 September 2025 malam. Aksi pembacokan tersebut diduga dipicu rasa sakit hati pelaku setelah mengetahui mantan istrinya akan melangsungkan pernikahan dengan pria lain. Kelima korban yang menjadi sasaran sabetan senjata tajam berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit, namun 1 di antaranya dinyatakan meninggal dunia. Dari Pacitan, Jawa Timur, Kalesia, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang terduga pelaku pencurian diamankan warga saat beraksi di Kampung Bungaok, Desa Caringin, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang pada Selasa 23 September 2025 dini hari. Pelaku merupakan 1 dari 2 orang yang diduga hendak melakukan aksi pencurian. Suasana di Kampung Bungaok, Desa Caringin mendadak riuh saat warga berhasil mengamankan 1 terduga pelaku pencurian. Diduga pelaku ditangkap ketika berusaha masuk ke rumah warga, namun aksi tersebut keburu dipergoki dan dikejar oleh sejumlah orang. Warga yang kesal langsung menginterogasi terduga pelaku sebelum diserahkan ke pihak kepolisian. 1 rekan terduga pelaku berhasil melarikan diri dan hingga kini masih dalam pencarian. Kalesia, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang siswi SMA tewas di tangan pria beristri yang merupakan kekasihnya sendiri di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Pembunuhan ini dilakukan pelaku usai terlibat cekcok dengan korban yang memaksa minta dibelikan iPhone. Sesosok mayat wanita ditemukan tewas dengan posisi mengambang di Sungai Galiang, Perkebunan Tebu, Kecamatan Terusan Unyai, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Dari identifikasi polisi, mayat ini yakni seorang siswi SMA berinisial ADR, warga Kabupaten Lampung Timur, yang dinyatakan hilang oleh pihak keluarga sejak beberapa hari yang lalu. Berdasarkan penyelidikan, korban ternyata tewas dibunuh kekasihnya sendiri yang merupakan pria beristri berinisial SU 42 tahun yang kini telah diamankan oleh polisi. Dari pemeriksaan, pembunuhan ini dilakukan pelaku usai terlibat cekcok dengan korban yang meminta dibelikan iPhone. Saat itu korban mengamuk kepada pelaku karena hanya diberikan uang 3 juta rupiah untuk membeli iPhone. Dan pelaku kesal kemudian memukul korban menggunakan kayu hingga tewas dan membuang jasad di sungai. Hasil keterangan yang kami kumpulkan, pelaku dan korban mempunyai hubungan istimewa, spesial. Pada saat kejadian, sebelum terjadinya tindak pidana pembunuhan, korban meminta uang untuk membeli sebuah HP dengan harga kurang lebih 8 juta. Namun dari pelaku tidak menyanggupi untuk ukuran uang 8 juta. Pelaku hanya memberikan 3 juta. Dari hal tersebut, korban marah dan memukul pelaku. Pelaku yang merasa tidak terima memukul balik korban menggunakan tangan kosong, dan ketika menggunakan tangan kosong, pelaku masih belum puas. Pelaku menggunakan kayu memukul korban hingga korban tidak sadar diri. Setelah korban tidak sadar diri, pelaku membawa korban dan membuang di lebung di areal perkebunan tebu milik PT GMP. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 338 KUHP dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Lampung Tengah, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan 5 orang tersangka terkait kasus perundungan dan penganiayaan terhadap Abdul Aziz Indrawan, siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi mengungkapkan bahwa perundungan berujung penganiayaan tersebut dipicu masalah sepele. Korban dianggap melanggar aturan kelompok karena foto bersama seorang siswi menggunakan seragam sekolah. Setelah melakukan penyidikan secara maraton, Polsek Cikarang Barat menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus perundungan dan penganiayaan terhadap seorang pelajar Abdul Aziz Indrawan, 16 tahun, siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Cikarang Barat.
Dari 5 tersangka, 4 diantaranya merupakan anak di bawah umur atau anak berhadapan dengan hukum yang juga kakak kelas korban. Sementara 1 orang lain yang merupakan alumni sekolah tersebut. Kanit Reskrim Polsek Cikarang Barat Ibtu Engkus Kusnadi menjelaskan penetapan tersangka berdasarkan bukti-bukti kuat dan keterangan 12 saksi. Peristiwa tersebut dipicu hal sepele, yaitu korban dianggap melanggar aturan kelompok karena foto bersama seorang siswi saat menggunakan seragam sekolah. Yang diamankan untuk diminta keterangan sudah 12 orang. Dari 12 orang itu ada 5 orang yang sudah kami tetapkan status, 1 orang jadi tersangka karena dewasa, dan 4 orang lagi ABH anak berhadapan. Bang, pemicunya apa sih Bang? Untuk pemicunya berawal dari korban ini mengupload di status WA, di mana korban ini berfoto bareng dengan kawannya perempuan dengan menggunakan pakaian alma mater sekolah, yang menurut mereka itu adalah pelanggaran menurut aturan yang tidak tertulis di kalangan sekolah tersebut. Bang, boleh ditekankan aturan tersebut itu aturan dari mereka sendiri atau dari sekolah? Itu aturan dari mereka sendiri, jadi sekolah tidak ada menetapkan aturan seperti itu. Dari keterangan yang sudah kami dapat dari pihak sekolah, di sana itu ada namanya basis itu orang-orang yang ada dalam cakapan khusus dari pihak pembinaan kesiswaan. Akibat aksi penganiayaan ini, korban mengalami patah tulang rahang dan harus menjalani operasi bedah mulut di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi pada Jumat 5 September 2025 lalu. Dari Bekasi, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polresta Bandar Lampung menetapkan seorang karyawan bank sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kredit fiktif. Dalam kasus ini, negara mengalami kerugian mencapai 2 miliar rupiah. Seorang account officer bank cabang Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, berinisial YL, ditetapkan Satreskrim Polresta Bandar Lampung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. YA diduga melakukan korupsi dalam pemberian kredit modal kerja hingga menyebabkan negara mengalami kerugian mencapai 2 miliar rupiah. Dalam korupsi ini, tersangka menyalahgunakan wewenangnya untuk melancarkan pengajuan kredit dengan memasukkan data dan dokumen yang tidak benar demi meloloskan pinjaman untuk PT Saljana Mandiri Mas. Dari situ tersangka mendapat fee dari pihak perusahaan dan dana kredit yang dicairkan bukan digunakan untuk usaha melainkan untuk keperluan pribadi. Bahwa ada laporan rekening koran selama 3 bulan yang tidak benar, kemudian laporan keuangan 2 tahun terakhir yang juga fiktif. Ini kemudian menjadi satu dalam berkas dokumen pengajuan kredit yang kemudian dianalisa oleh yang bersangkutan sebagai penilai. Nah, hasil penilaiannya itu bahwa tetap bisa diberikan pinjaman terhadap PT Saljana Mandiri Mas. Padahal dalam hal ini laporan keuangan itu yang dibuat adalah tidak benar. Berdasarkan beberapa keterangan yang sudah ada, bahwa memang ada kesepakatan di awal terkait dengan proses membantu sehingga KMK Tangguh ini bisa cair, dan kemudian ada permintaan sejumlah fee kalau nanti cair, dan itu sudah diberikan. Itulah yang kemudian kami lakukan penyitaan. Kerugian negaranya berdasarkan perhitungan BPK senilai 2 miliar. Untuk pertanggungjawaban perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah motor metik menabrak truk muatan besi saat masuk ke kawasan industri Pancatama, Cikande, Serang, Banten. Akibatnya seorang remaja tewas di tempat. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Satu orang tewas di tempat usai menabrak truk muatan besi di Jalan Raya Serang, Jakarta, Kampung Gambar, Desa Lewilimus, Kecamatan Cikande, Serang, Banten. Korban tewas diketahui seorang remaja warga Desa Ciagel, Kecamatan Kibin, yang saat itu membonceng sang ibu. Motor metik yang dikendarai korban diduga melaju kencang dari arah Cikande menuju Serang, namun setiba di lokasi tiba-tiba hilang kendali dan menabrak bagian belakang truk muatan besi yang berbelok masuk ke kawasan industri Pancatama.
Terkait laka lantas yang terjadi di Kampung Gambar Desa Luilimus, itu tepatnya di depan kawasan Pancatama. Mobil truk yang bermuatan besi tiba-tiba pengendara motor, sepeda motor menabrak bagian belakang. Itu dikarenakan mobil yang membawa besi akan masuk ke kawasan Pancatama, dan yang untuk pengendara yang satu meninggal dan yang satu kritis, dibawa ke tindakan pertama dibawa ke Puskesmas Cikande, dan untuk yang kritis dirujuk ke Rumah Sakit Derajat Serang. Iya. Kalau untuk posisi kendaraan informasinya lawan arah atau searah atau gimana? Satu arah. Kalau untuk korban itu warga mana? Untuk korban sesuai identitas warga Ciagel, Desa Ciagel. Itu berboncengan ya? Ya, berboncengan. Yang Itu pengendara yang meninggal. Proses selanjutnya seperti apa? Perkara tersebut dilimpahkan ke Laka Lantas Polres Serang, Kabupaten. Korban tewas di tempat sementara ibunya mengalami luka berat dan langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Polisi kemudian mengevakuasi jenazah korban ke RSUD Derajat Serang dan mengamankan motor serta truk yang terlibat kecelakaan. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Kemarahan warga tak terbendung usai mobil SUV warna putih yang diduga pelaku tabrak lari ini akhirnya berhasil diamankan warga di persimpangan lampu merah Plaza Manhattan, Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara. Dengan menggunakan batu dan helm, warga beramai-ramai memukuli mobil yang dikendarai seorang pria hingga seluruh kaca mobil pecah. Tidak sampai di situ saja, pria pengemudi mobil berinisial DG turut menjadi sasaran amuk massa yang kesal karena dituding tidak bertanggung jawab dan melarikan diri usai menabrak pemotor di Jalan Munban, Surbakti, Medan. Kanit Lantas Polsek Medan Sunggal, Ibtu Jeffriyadi, Senin siang mengatakan mobil tersebut kabur usai menyenggol pemotor. Pengemudi melarikan diri hingga ke Jalan Ring Road dan terhenti setelah terjebak di lampu merah Simpang Manhattan, Medan. Dari pengemudi mobil Mitsubishi minibus berwarna putih, X-Force, melaju dari arah Munban Surbakti menuju tadinya akan menuju rumahnya ke Marelan. Di tengah jalan terjadi keserempet oleh sepeda motor yang berada di Jalan Munban Surbakti, diteriakin, kemudian lari menuju Manhattan. Sampai dengan saat ini hanya satu orang korban tabrak lari yang sudah membuat laporan polisi. Pemotor yang menjadi korban tabrak lari saat ini dalam kondisi baik dan hanya mengalami luka ringan. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Beginilah suasana proses evakuasi 4 dari 5 nelayan yang selamat dari kecelakaan laut di perairan Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Mereka adalah Sujai, Tarim, Hamdan, dan Masudi, sementara satu nelayan lainnya Suwito hingga kini masih dilaporkan hilang. Dari keterangan salah seorang nelayan selamat, Masudi menjelaskan saat kejadian, kapal nelayan KM Nanjung Sari GT5 sedang bersandar di tengah laut akibat cuaca buruk di antara Pulau Jawa dan Gunung Anak Rakatau. Tiba-tiba sebuah kapal tongkang diduga melintas dan menabrak kapal yang ditumpangi 5 nelayan tersebut. Setelah terombang-ambing di laut berjam-jam, Masudi dan 3 rekannya berhasil diselamatkan nelayan yang kebetulan melintas di lokasi. Nggak tahu ya, tiba-tiba ada kapal nabrak dari belakang. Pak, pada waktu ditabrak, itu ada berapa ABK di kapalnya Pak? 5. Dari kelima orang tersebut, semuanya selamat atau enggak Pak? Ada satu yang belum ke bawah. Berarti 4 yang sudah. Nah Pak, itu berangkat sejak kapan Bapak? Sejak hari Senin. Hari Senin berangkat. Hari Senin. Keempat nelayan yang selamat saat ini telah mendapatkan perawatan intensif di Puskesmas Labuan. Setelah kondisi membaik, mereka dipulangkan ke rumah masing-masing. Sementara tim gabungan masih melakukan pencarian terhadap satu korban yang belum ditemukan. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Warga RT 13 RW 4 Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, tampak tengah sibuk merapikan atap rumahnya yang rusak usai diterjang hujan deras disertai angin kencang pada Senin malam. Bahkan tak hanya membuat asbes rumah berterbangan sejauh 21 meter,
Namun kencangnya angin juga membuat sejumlah plafon rumah warga turut jebol. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah tersebut. Tetapi agar mengantisipasi adanya cuaca ekstrim susulan, warga sementara waktu menutup atap rumahnya yang rusak bolong dengan terpal guna air hujan yang turun tak masuk ke dalam rumah. Terus ya ini jebol, itu dari asbes atas. Nah, terus yang di dalam kena nggak itu? Dalam tinggal Sebelah rumah yang hancur ya. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang suami di Desa Caringin, Kecamatan Legok, Kabupaten Tanggerang, Banten, tega membacok istrinya dengan menggunakan senjata tajam hingga kritis pada Senin 23 September 2025 petang. Pelaku yang sempat melawan saat akan diamankan warga, diamankan polisi ke Polsek Legok. Dalam video terlihat korban berinisial E terkapar bersimbah darah di depan rumah warga di Desa Caringin, Kecamatan Legok, Kabupaten Tanggerang, Banten pada Senin petang. Sementara pelaku yang diketahui berinisial EF, 37 tahun ini tampak berdiri tenang di samping korban melakukan penganiayaan terhadap istrinya tersebut. Sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian berusaha menangkap pelaku. Namun karena pelaku membawa senjata tajam, warga akhirnya memilih mundur. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap setelah seorang anggota kepolisian tiba di lokasi kejadian. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Legok untuk menjalani pemeriksaan. Kanit Reskrim Polsek Legok Ibtu Galih Dwianto membenarkan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Dan saat ini pelaku masih diperiksa untuk mengetahui motif dari pembacokan tersebut. Telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat. Untuk kejadian tadi sore hari di Kampung Bongok ya. Untuk pelaku sudah kita amankan. Untuk korban saat ini sudah kita bawa ke rumah sakit RSUD Kabupaten Tangerang untuk dilakukan perawatan dan juga visum. Untuk saat ini kita masih fokus proses pemeriksaan saksi untuk pembuktian perkara tersebut. Untuk motif kita dalamin. Untuk luka ada di bagian kepala, ya nanti juga lagi pasti kita nunggu hasil keterangan dokter juga dari visumnya untuk lebih jelasnya nanti ya. Mungkin itu kita masih pemeriksaan saksi dan kita masih mengecek ya. Cukup kali ya. Ya. Kronologisnya nanti lebih jelasnya, biarkan kami bekerja dulu. Proses penyelidikan dan penyidikan terkait nanti kronologisnya nanti akan kita sampaikan setelah proses ini tuntas dulu ya. Sementara itu korban yang kondisinya kritis akibat mengalami luka berat di bagian kepala masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanggerang. Dari Tanggerang, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Subsidi 4 Reknata Poldasu berhasil mengungkap sindikat perdagangan bayi yang diduga akan dijual ke luar negeri pada Rabu 17 September 2025 sore. Aparat mengamankan 8 orang yang diduga sindikat perdagangan bayi. Petugas Subsidi 4 Reknata Poldasu berhasil mengamankan 8 orang yang diduga merupakan anggota sindikat perdagangan bayi. Para pelaku yang salah satu diantaranya adalah si ibu kandung bayi, diamankan di sejumlah lokasi berbeda di kota Medan, yaitu di Jalan Jamin Ginting dan Jalan Bromo Medan, Sumatera Utara. Dari penggerebekan di Jalan Jamin Ginting Medan, petugas berhasil mengamankan satu bayi yang berusia 3 hari. Direktur Kriminal Umum Poldasu, Kombes Riko Taruna, dalam keterangannya pada Senin 22 September 2025 sore, mengatakan 8 orang pelaku memiliki peran masing-masing. Hasil pengungkapan sindikat ini sudah menjual bayi sejak 2023 lalu hingga saat ini. Untuk seorang bayi yang dijual kepada pemesannya, dipatok dengan harga antara 10 juta rupiah hingga 15 juta rupiah. Dapat dari 8 orang tersangka ini, yaitu seorang bayi, Mr. X, laki-laki usia 3 hari saat diamankan. Kemudian dari penyelidikan yang kami telah lakukan bahwa rangkaian peristiwa tersebut ataupun orang-orang yang ada di dalamnya sesuai dengan perannya masing-masing
melaksanakan kegiatannya itu dari tahun 2023. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman penjara selama 15 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, karyawan artis Zaskia Adya Meka dianiaya seorang yang mengaku anggota di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penganiayaan ini viral di media sosial. Ini adalah video CCTV yang memperlihatkan karyawan artis Zaskia Adya Meka dianiaya seorang yang mengaku anggota di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Video ini viral di media sosial setelah diunggah Zaskia melalui akun Instagramnya di story-nya. Dalam video yang diunggah itu terlihat pelaku yang mengendarai sepeda motor matic dan helm berwarna pink memukuli korban di depan anak artis Zaskia Adya Meka yang hendak diantarkan korban ke sekolah. Pelaku yang belum diketahui identitasnya itu memukuli korban berkali-kali. Akibatnya korban langsung jatuh dari motor dan tersungkur ke aspal. Sementara itu anak Zaskia terlihat turun dari motor dan mencoba menjauh. Seorang warga membenarkan ada peristiwa penganiayaan tersebut. Bawa anak-anak sekolah itu. Sekolah MTS lah, MTS-an. Itu yang bawa anak itu arahnya dari mana, Bang? Bang tahu jelas ya. Arahnya itu dari sana. Salah ya. Pengadilan ke sana. Mau kan sekolah di sini nih, Kenanga kayaknya. Katanya ada yang lawan arah juga, Bang. Penyebabnya gara-gara Penyebab itu. Ada yang lawan arah. Yang lawan arah. Sementara Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Anggiat Sinambela membenarkan kejadian tersebut dan korban pun sudah membuat laporan polisi. Dan polisi telah mengecek ke tempat kejadian perkara. Cek and recheck di mana itu kejadiannya. Terus dilihat ada nggak CCTV-nya. Siapa itu lawannya yang ribut di lokasi itu ya, kira-kira itu. Kita berangkat nanti dari CCTV bisa ngecek siapa yang ada keributan di lokasi, kurang lebihnya itu ya. Sudah buat laporan? Iya, baru berlaporan. Atas peristiwa tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala dan lengan dan juga kaki. Sementara anak Zaskia mengalami trauma dikarenakan penganiayaan di depan mata sang anak. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang kepala toko swalayan dibekuk aparat kepolisian setelah mencuri uang puluhan juta dan barang di tempat dia bekerja di Kragilan, Kabupaten Serang, Banten. Modus pelaku dengan cara menggandakan kunci dan membuat laporan perampokan palsu kepada petugas kepolisian. Polisi meringkus seorang kepala toko swalayan di Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Banten. Pelaku ketahuan menggasak uang puluhan juta rupiah dan sejumlah barang milik toko. Untuk melancarkan aksinya, pelaku menggandakan kunci toko tempatnya bekerja, sehingga mudah masuk dan mengambil uang serta barang-barang. Dalam aksinya pelaku tidak sendirian, melainkan dibantu temannya. Usai pelaku mengelabui petugas dengan melaporkan peristiwa seolah-olah perampokan, berhasil terbongkar saat polisi melakukan pengembangan. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa kepala toko itulah yang menjadi dalangnya. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti berupa uang sebesar 57 juta rupiah, 2 unit motor, 1 televisi LED, serta sejumlah barang milik toko yang dicuri. Modusnya pelaku pertama yaitu sebagai kepala toko menggandakan kunci toko, dibantu oleh temannya yang melakukan eksekusi. Jadi setelah diduplikat seolah-olah toko tersebut dirampok. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu, aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi. Peristiwa yang terjadi pada dini hari ini terekam kamera pengawas. Kali ini sebuah sepeda motor raib digondol maling di sebuah rumah kos di Jalan Kepalistrik, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Inilah rekaman detik-detik dua pelaku pencurian sepeda motor yang beraksi di salah satu kos di Jalan Raden Saleh, Karangtengah, Kota Tangerang, Banten pada Minggu 21 September 2025 malam. Satu dari dua pelaku tersebut terlihat mengincar satu unit sepeda motor matic bernomor polisi B6843 VZK milik korban bernama Afrida yang terparkir di halaman kos.
meski kondisi pintu tertutup rapat. Tidak butuh waktu lama, pelaku berhasil memetik sepeda motor dan kabur meninggalkan lokasi. Ketua RT setempat Anggi mengatakan, peristiwa tersebut terjadi saat kondisi memang sedang sepi, namun pintu pagar kos dalam keadaan tertutup rapat. Anggi mengungkapkan saat kejadian pemilik motor yang dibawa lari pencuri sedang berkunjung di salah satu kamar kos di lokasi. CCTV, ya kan, terus informasi dari anak saya, ya seperti itu, udah satu pinggir, merek Inio, ya nanti itu di video CCTV kan ada tuh, jadi ya kejadiannya seperti itu, memang ada sepi di sini, dan tanpa ada orang. Nah, saya juga kaget ketika dari kamar dari anak saya, ya sempat saya cari informasi ke punya CCTV, ya dikasih kirim gambar CCTV juga ada di HP saya, pelaku 2 orang. Di depan satu, masuk satu. Pintu cuma digrendel aja, nggak dipukul. Karena sore, jadi kan jam 10-an juga. Kita berapa? Jam 10-an. Jam 22 kan jam 10. Jadi memang kondisi lagi sepi. Ya, ini kayaknya kejadian yang ketiga kali kurang lebih. Emang udah jarak jauh, udah lama yang pertama punya sebelah, sekarang udah ini. Terus lagi ke depan. Yang ketiga kalinya ya, kalau bicara strategis memang strategis, tapi kalau bicara kita kan nggak paham nih ya, kan memang pintu rumah ini jalan punya kontrak yang kita ada kontrakan ini, jadi kalau sampai di kumpul sore juga agak ribet, itu pakai motor yang apa, ini bisa lepas orang buntu, bisa jalan kaki aja, jalan bisa. Tapi kalau tengah malam memang dikunci aja. Kalau jam 11-12 sudah ditutup. Ya, kalau jam 11 lewat gitu. Sepertinya dia pengunjung ya. Dia lagi bermain sama temannya yang kerja di Gacuan. Gitu. Dia nggak tinggal di sini. Dia tinggal di Cibondo. Sesuai alamat itu. STNK. Untuk kasusnya sendiri gimana Pak? Sudah dilaporkan ke pihak berat? Ya saya dengar sih dia udah lapor. Karena sekarang kronologisnya yang aslinya ya saya memang seperti itu adanya. Kita dapat berita dari anak, terus ya konfirmasi ke yang punya CCTV, ya dia berkirim gitu. Atas peristiwa ini, korban telah melaporkan kejadian pencurian ke Polsek Ciledug. Dari Tangerang, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang penjual kerupuk terluka usai ditusuk orang tak dikenal di Jalan Raya Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan pada Minggu 21 September 2025 petang. Aksi penusukan oleh orang tidak dikenal terjadi di Jalan Raya Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, Minggu 21 September 2025 petang. Seorang penjual kerupuk bernama Rian Jaya, 18 tahun, ditusuk orang tidak dikenal di bagian punggungnya dengan sebilah pisau. Aksi penusukan itu terjadi saat korban bersama salah seorang temannya tengah beristirahat di sela-sela berjualan. Namun seorang pria tidak dikenal datang dan tiba-tiba mengeluarkan pisau dan langsung menusuk korban. Setelah melihat korban terkapar berlumuran darah, pelaku langsung melarikan diri dari lokasi kejadian. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut kemudian membawa korban ke puskesmas guna mendapatkan pertolongan. Beruntung nyawa korban masih bisa diselamatkan. Polisi membenarkan peristiwa penganiayaan tersebut. Kanit Reskrim Polsek Serpong, AKP Joko Aprianto, mengatakan atas kejadian itu korban menderita luka sobek akibat tusukan dan mendapatkan 22 jahitan. Ya betul, jadi telah terjadi peristiwa penganiayaan. Korban terdapat luka sobek di punggung belakang. Jadi korban sekarang telah dirawat di rumah sakit Puskesmas Rawabuntu. Sekarang korban di rumah, betul terdapat luka sobek di bagian punggung belakang. Sementara itu, tim Opsnal Polsek Serpong hingga kini masih mengejar pelaku yang sudah dikantongi identitasnya. Dari Tangerang, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, insiden penusukan yang menimpa penjual kerupuk di Tangerang Selatan menjadi pelajaran penting bagi masyarakat untuk lebih waspada. Pelaku yang menggunakan senjata tajam berhasil melukai korban hingga menderita luka sobek dan harus mendapat 22 jahitan. Untuk itu setiap orang perlu mengambil langkah pencegahan demi keselamatan diri. Berikut beberapa tips untuk menghindari jadi korban penusukan. Pertama, hindari beristirahat atau berkumpul di tempat sepi terutama pada malam hari. Kedua, selalu waspada terhadap orang yang bersikap mencurigakan di sekitar Anda.
Ketiga, jika ada orang yang tidak dikenal mendekat, usahakan menjaga jarak dan bersikap sigap. Keempat, bila mungkin berjalan atau beraktivitaslah bersama teman agar tidak mudah menjadi sasaran kejahatan. Kelima, segera hubungi pihak kepolisian jika melihat tanda-tanda tindakan kriminal di lingkungan Anda. Demikian beberapa tips untuk melindungi diri dari ancaman penusukan atau kejahatan di jalan. Ingat, kewaspadaan dan kesiapsiagaan diri adalah kunci untuk menghindari menjadi korban. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Arif Rifai pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.